Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Hari kedua pelaksanaan PSBB di wilayah Tangerang Raya, arus lalu lintas di Jalan Raya dan Mogot Tangerang terpantau ramai lancar. Meski aturan PSBB telah diterapkan, mobilitas masyarakat yang melintas di kedua arah jalan masih tinggi. Lalu lintas umumnya didominasi kendaraan motor dan mobil pribadi. Beberapa pengguna jalan juga belum mematuhi aturan PSBB, diantaranya pengendara motor yang tidak mengenakan masker serta tidak mematuhi aturan berkendara di dalam mobil, seperti soal jumlah penumpang. Dan meski demikian, pelanggaran ini belum dikenakan sanksi administratif, melainkan hanya diberikan imbauan dan teguran. PSBB di wilayah Tangerang Raya sudah berlaku sejak 18 April 2020 selama 14 hari ke depan hingga 3 Mei 2020. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan keramaian di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan di masa pemberlakuan PSBB viral di media sosial. Untuk mencegah keramaian serupa, polisi membubarkan sejumlah pedagang dan berjaga di sekitar Pasar Cipulir. Kondisinya di Pasar Cipulir. Keramaian di depan Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat masa PSBB viral di media sosial. Video ini pertama kali diunggah oleh akun Twitter @gonrock. Menurut salah seorang pedagang, video tersebut merekam suasana Pasar Cipulir Jumat 17 April lalu. Ini di Pasar Cipulir tuh. Ini Metro Kebayoran. Meski Pasar Cipulir telah ditutup selama seminggu oleh PD Pasar Jaya, namun para pedagang kaki lima ini nekat berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ya, hari Jumat itu sebenarnya pasar itu masih buka atau udah ditutup? Udah ditutup, udah lockdown sebenarnya. Sudah ditutup, itu udah berapa lama, Bu? Udah ada 7 harian, sekitar 7 harian. Kepolisian yang dibantu petugas keamanan pasar siang tadi akhirnya membubarkan para pedagang yang masih berjualan. Hal ini untuk mencegah keramaian serupa yang bisa berpotensi menjadi pemicu penyebaran virus COVID-19. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di Jakarta selama pandemi COVID-19 sayangnya masih diabaikan oleh sejumlah warga. Seperti di Pasar Ikan Hias kawasan Jatinegara dan Pasar Jangkrik Matraman, Jakarta Timur yang tetap ramai oleh para penjual dan pembeli. Seperti inilah keramaian di Pasar Ikan Hias Jatinegara pada Minggu pagi. Aktivitas jual beli berlangsung seperti hari biasa sebelum PSBB diterapkan di ibu kota. Meski sudah dianjurkan untuk menjaga jarak dan menggunakan masker, namun sejumlah orang masih mengabaikannya. Tidak ada petugas baik dari pemerintah kota Jakarta Timur maupun aparat TNI Polri di lokasi untuk mengimbau dan membubarkan keramaian warga. Sebaliknya di Pasar Jangkrik Matraman, Jakarta Timur, petugas Satpol PP justru belusukan ke pasar, mengimbau warga agar mematuhi PSBB. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Itu maskernya kemana, Pak? Cegah persebaran virus corona yang semakin bertambah, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 siapkan penanganan pra-rumah sakit dan saat di rumah sakit bagi warga yang terpapar. Sementara per hari ini jumlah pasien positif corona bertambah 327 menjadi 6.575 kasus. Sementara pasien sembuh bertambah 55 orang menjadi 686. Secara prinsip, penanganan di bidang kesehatan dilakukan melalui 2 mekanisme pendekatan. Yang pertama, ini menjadi penting, yaitu pengelolaan COVID-19 ini di pra-rumah sakit. Pengelolaan di sebelum rumah sakit. Dengan melalui pemutusan penularan dengan mengedukasi masyarakat. Menjaga jarak fisik saat berkomunikasi. Tetap tinggal di rumah. Memakai masker.
sampai dengan melaksanakan isolasi mandiri, baik perorangan sampai dengan kelompok, dan menerapkan PSBB. Upaya ini akan diperkuat dengan penelusuran kontak dekat, kontak tracing dari kasus positif terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit. Kegiatan kontak tracing ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat yang sudah barang tentu akan dibantu oleh pemerintah setempat, aparat pemerintah setempat. Disinilah peran para kepala desa menjadi sangat penting. Yang kedua adalah pengelolaan rumah sakit. Dengan mengupayakan secara maksimal, penderita COVID-19 mendapatkan layanan yang terbaik. Dan petugas kesehatan yang melayaninya pun juga terlindung dari kemungkinan penularan COVID-19 dari pasien yang dirawat. Pemerintah terus akan menata pemanfaatan rumah sakit, baik rumah sakit darurat dalam rangka untuk karantina rumah sakit, untuk layanan penderita yang terkonfirmasi positif dengan kebutuhan layanan rawatan yang tidak intensif. Artinya penderita dengan keluhan ringan sedang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan isolasi mandiri. Kemudian spesimen yang diperiksa sudah melebihi 47.000 atau sekitar 42.000 orang yang kita periksa. Hasil positif pada hari ini akumulasinya sebanyak 6.575 orang. Hasil negatif 35.644 orang. Akumulasi laporan dari para kepala dinas kesehatan di provinsi yang menghimpun data dari kabupaten kota, saat ini orang dalam pemantauan berjumlah lebih dari 178.000 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan sejumlah 15.646 orang. Jumlah PDB ini adalah jumlah yang sedang kita siapkan untuk kita konfirmasi laboratoriumnya dengan melakukan pemeriksaan real-time PCR. Sudah barang tentu hasil ini bisa positif dan itu akan kita masukkan sebagai konfirmasi kasus positif COVID-19. Namun yang negatif sudah barang tentu akan kita keluarkan dari daftar PDB karena kita yakini bahwa pasien ini bukan dalam pengawasan COVID-19. Tentunya dengan pengawasan yang terus dilaksanakan oleh rumah sakit. Konfirmasi COVID-19 adalah 6.575 orang. Dari kasus konfirmasi yang positif kita dapatkan, sembuh 686 orang. Dan yang meninggal adalah 582 orang. 582 ini adalah kasus yang meninggal konfirmasi positif COVID-19. Tentunya kami tidak memasukkan di dalam angka 686 ini pasien yang meninggal dalam status belum terkonfirmasi. Bisa saja bahwa ternyata pasien tersebut memang bukan COVID-19. Namun apabila sempat dilakukan pemeriksaan swab sebelum meninggal dan kita periksa ternyata positif, maka kita akan masukkan di dalam konfirmasi COVID-19. Jadi tidak seluruh pasien yang meninggal selalu kita nyatakan sama dengan konfirmasi COVID-19.